Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan khotbah minggu yang ke-17 setelah Trinitatis yang tertulis dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara dikasihi Tuhan, pernah kita mengalami sakit yang sangat parah? Jika pernah, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara pergi ke rumah sakit, atau pergi ke puskesmas, atau pergi ke orang pintar? Yang pasti semua orang pasti ingin tubuhnya selalu sehat. Segala upaya akan dilakukan untuk kesembuhan tubuhnya. Rela mengeluarkan biaya yang mahal, menempuh jarak yang jauh, memakan makanan yang paling kita tidak suka pun akan kita lakukan demi kedatangan kesembuhan. Dan biasanya bila sudah sembuh, yang paling kita ingat adalah rumah sakitnya atau tempatnya, obatnya atau orang yang telah menyembuhkan kita. Saudara, nas kita saat ini menceritakan tentang 10 orang yang mengalami penyakit kusta. Pada saat itu Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem melewati Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus dan sambil berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka kembali kepada Yesus, bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur dan memuliakan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah tahir? Lalu di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan bagi kita. Yang pertama, gereja hadir untuk semua golongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada orang yang beranggapan bahwa Yesus datang hanya untuk orang Kristen, atau masih ada orang yang beranggapan bahwa gereja itu ada untuk orang-orang yang suci dan benar. Itulah sebabnya ada orang ketika ditanya kenapa tidak pergi ke gereja, alasannya karena ia masih berdosa, tidak layak datang ke gereja. Atau ada orang ketika ditanya kenapa tidak melakukan perjamuan kudus, alasannya karena ia masih berbuat jahat, belum pantas menerima perjamuan kudus. Saudara, dalam ayat 11 sangat jelas bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem ia menelusuri dan mendatangi desa Samaria dan Galilea. Yesus datang kepada orang-orang yang Yahudi dan non-Yahudi, orang yang dianggap suci dan orang yang dianggap najis. Yesus tidak melihat perbedaan-perbedaan, karena menurutnya bahwa semua orang membutuhkan dirinya. Saudara, gereja adalah tempat untuk semua orang dan semua golongan. Tidak ada tempat yang paling indah selain gereja. Tetapi pada hari-hari ini kita bisa melihat bahwa gereja dijadikan tempat politik, tempat pengadilan, tempat pertunjukan, tempat mencari uang, dan tempat orang-orang yang merasa benar dan suci. Gereja pada hari ini sudah berubah fungsi dari rumah Tuhan atau rumah doa menjadi sarang penyamun. Mari kita lihat di Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Karena itu gereja bukan tempat politik, tempat dengan bendera merah, biru, kuning, hijau, tempat mencari suara dan dukungan. Gereja bukan tempat pengadilan yang tahunya hanya menghukum dan mencari kesalahan orang lain.
Gereja bukan tempat pertunjukan pakaian dan harta. Gereja bukan tempat mencari keuntungan, tempat mencari makan. Gereja bukan tempat orang-orang yang merasa suci dan yang rajin. Gereja ada untuk orang-orang yang merasa suci dan orang yang berdosa, orang yang merasa benar dan orang yang bersalah, orang yang rajin dan orang yang malas, orang yang kaya dan orang yang miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua dan muda, orang berpendidikan dan orang yang buta, pejabat dan penjahat. Karena itu gereja adalah rumah doa. Kita datang ke gereja untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Gereja adalah kudus. Karena itu kuduskanlah gereja, sebab gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah tempat kita bersama. Yang kedua, percayalah kepada Yesus, maka Ia akan menolongmu. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi kesakitanmu, penderitaanmu, kesusahanmu pada saat ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, sedang menderita dan sedang susah. Mungkin ada yang susah karena anak-anak kita, mungkin ada yang menderita karena ekonomi kita, ada yang menderita karena penyakit kita, ada yang menderita karena pasangan kita, ada yang menderita karena pekerjaan kita, atau ada yang menderita karena studi kita dan sebagainya. Biasanya ketika orang sedang susah dan sedang banyak masalah, orang justru lari ke tempat-tempat hiburan seperti klub malam, diskotik, tempat perjudian, tempat minuman, karaokean, mall, tempat kuliner, dan lain-lain. Dan menemui orang-orang yang kita rasa bisa menjadi tempat curhat, seperti sahabat, teman, pacar, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita lihat. Ada gubernur Papua bernama Lukas NMB yang disebut suka bermain judi kasino di Singapura, didampingi wanita-wanita dengan alasan menghilangkan stres supaya sakitnya sembuh. Justru sekarang ia dikejar-kejar KPK. Bukannya sakitnya sembuh, justru masalah baru bertambah. Saudara, yang menjadi pertanyaan dan persoalannya, seringkali tempat-tempat yang kita anggap menjadi tempat hiburan tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Orang-orang yang kita anggap bisa diandalkan juga tidak bisa menghilangkan kesusahan dan penderitaan kita. Kalaupun sepertinya merasa tenang, itu hanya bersifat sementara. Inilah yang mau disampaikan oleh cerita ini, di mana 10 orang kusta pergi dan mendatangi Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan pilihan mereka datang ke Yesus sangatlah tepat. Mereka tidak pergi ke imam-imam lain, mereka tidak pergi ke tempat lain, namun mereka datang hanya ke Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memberikan mereka kesembuhan yang total. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa penderitaan dan kesusahan bisa saja menghinggapi kita. Bahkan dosa bisa menimpa kita. Penyakit kusta merupakan simbol penderitaan, kesusahan, dan kejijikan. Mungkin kita tidak punya penyakit kusta, tetapi mungkin kita sedang jatuh ke dalam dosa sehingga kita hina. Mungkin kita sedang mengidap penyakit judi, penyakit minum-minum, penyakit selingkuh, penyakit berbohong, penyakit mencuri, penyakit marah, penyakit suka memukul, penyakit tinggi hati, dan lain-lain. Karena itu datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus, dan taatilah perintah Tuhan. Maka lihatlah, mukjizat akan terjadi pada hidup kita dan keluarga kita. Orang-orang lain dan tempat-tempat hiburan hanya memberikan kesenangan sementara, namun Yesus memberikan kesembuhan dan keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tahu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Saudara, menurut pengamat politik Adi Priyutno menilai bahwa masyarakat Indonesia itu cepat lupa. Itulah sebabnya jika ada politikus sudah bertahun-tahun memberikan perhatiannya kepada masyarakat, lalu ketika pada hari pemilihannya ada orang yang memberikan perhatiannya, maka yang dipilih adalah orang yang memberikan perhatiannya pada hari itu, bukan yang sudah bertahun-tahun. Saudara, lupa adalah hal yang normal pada diri manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda. Menurut studi, ternyata lupa bisa disebabkan karena kurang tidur, pola makan yang buruk, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, stres, kecemasan, dan depresi, makan obat-obat tertentu, dan penuaan atau penambahan usia, dan gangguan kognitif ringan. Untuk mengatasi dan mencegah lupa ada beberapa cara, yaitu membuat otak tetap aktif, misalkan bermain catur, bermain musik, belajar, dan lain-lain. Kemudian cukup istirahat, melakukan olahraga dengan rutin, menghentikan kebiasaan merokok, dan menjaga pola makan yang baik. Dengan penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang suka lupa adalah orang yang sakit jasmaninya dan mentalnya, sedangkan orang yang tidak mudah lupa adalah orang yang sehat jasmani dan mentalnya. Sekarang, mengapa ada orang yang lupa atau tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan?
Apakah karena ia miskin dan tidak punya harta dan uang? Itu disebabkan karena mereka sedang sakit rohaninya atau spiritualitasnya. Itulah yang kita bisa lihat di mana dari 10 orang yang mengalami sakit kusta, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Ternyata 9 orang sakit rohaninya dan yang 1 sehat rohaninya. Saudara, orang yang memiliki sakit rohaninya bisa kita lihat dari ciri-ciri: jarang berdoa, jarang datang beribadah pada hari Minggu, kalaupun datang beribadah pas lagi susah, jarang membaca Alkitab, menganggap bahwa segala yang ia punya, baik itu kesehatan, rezeki, dan keberhasilan itu karena kemampuannya mengelola hidupnya dan bukan bersumber dari Tuhan. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, ciri-cirinya adalah tekun berdoa, tekun datang beribadah hari Minggu, tekun membaca Alkitab, dan meyakini bahwa kesembuhan, rezeki, dan hal-hal yang baik itu semua bersumber dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang tahu mengucap syukur pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Gereja berkewajiban untuk mengajak seluruh jemaatnya untuk mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan bisa berupa tekun berdoa, tekun datang beribadah pada hari Minggu, tekun membaca Alkitab, memberikan persembahan yang terbaik, sebab kita meyakini bahwa kesembuhan, rezeki, dan hal-hal yang baik itu semua bersumber dari Tuhan. Dan yang keempat, iman kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, bukan agama atau denominasi gereja. Saudara, seringkali orang berdebat dan bertengkar dan bermasalah tentang siapa yang berhak menerima keselamatan dan masuk surga. Bahkan ada orang dengan ekstrim mengatakan bahwa jika mereka bukan anggota atau komunitas kita, maka mereka tidak bisa memperoleh keselamatan. Di ayat 19 Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus mengatakan itu kepada orang Samaria, bukan kepada orang Yahudi. Orang Samaria itu telah memperoleh keselamatan karena imannya kepada Yesus Kristus, bukan karena ia orang Yahudi. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang membuat tembok pemisah dan aturan-aturan yang menyatakan bahwa keselamatan hanya berlaku pada kelompok tertentu dan aturan tertentu. Jika bukan agama ini, maka ia tidak bisa menerima keselamatan. Jika ia bukan gereja ini, maka ia tidak menerima keselamatan. Jika tidak berpakaian seperti ini, maka ia tidak menerima keselamatan. Jika ia tidak mentaati aturan dan peraturan ini, maka ia tidak menerima keselamatan. Saudara, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tidak melihat dari golongan mana dia, dari suku apa, dari gereja apa, dari agama apa, dan dari partai politik mana. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bersifat universal, berlaku pada barang siapa yang beriman kepadanya. Saudara, penderitaan, kesusahan, kesulitan suatu saat tanpa kita harapkan pasti datang. Bahkan kita bisa tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, hanya satu sosok yang mampu menolong kita dan menyelamatkan kita dari keterpurukan dan dosa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah, percayalah, dan yakinlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya, dan tahulah kita mengucap syukur pada Tuhan atas semua kebaikan dalam hidup kita. Amin.